Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kota Waringin Timur melaksanakan Lomba Desa dan Kelurahan tahun 2022. Lomba Desa dan Kelurahan diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 81 Tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, mempunyai 4 ruang lingkup yang salah satunya adalah Lomba Desa dan Kelurahan. Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan dimaksudkan untuk mengevaluasi tingkat perkembangan desa dan kelurahan yang meliputi aspek pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan dengan membandingkan data kondisi selama 2 tahun terakhir, data profil desa dan kelurahan, dokumen perencanaan, dan lainnya. Selain itu, untuk meningkatkan motivasi bagi pemerintah desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintah serta mendorong semakin tumbuhnya semangat pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Lomba Desa dan Kelurahan diikuti oleh 8 kecamatan yaitu 3 kelurahan, 6 desa di Kabupaten Kota Waringin Timur. Untuk penilaian selanjutnya bertempat di Desa Beringin Tunggal Jaya, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, bertindak sebagai pembina dalam tim penilaian perlombaan desa dan kelurahan Bupati Kota Waringin Timur, Haji Halikinor SHMM sebagai pengarah dalam tim penilaian perlombaan desa dan kelurahan PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Haji Sutimin SE, serta dihadiri oleh tim penilai perlombaan desa dan kelurahan Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2022. Desa Beringin Tunggal Jaya dengan luas wilayah kurang lebih 1.200 hektar dipimpin oleh Kepala Desa, jumlah penduduk 847 jiwa, masyarakat desa berpenghasilan dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dari sektor usaha perkebunan. PKK mengembangkan kegiatan UMKM berbasis kuliner, pemberdayaan petani dan kelompok perikanan melalui kegiatan usaha. Fasilitas pendidikan meliputi PAUD, TK, SD, dan SMP, pertumbuhan ekonomi desa merata, infrastruktur, dan inovasi desa sesuai kebutuhan. Desa Beringin Tunggal Jaya ini adalah transmigrasi yang sudah diidentikan dan sekarang menjadi desa yang dulunya dengan nama SP5, sekarang menjadi Desa Beringin Tunggal Jaya. Tahun berapa, Pak? Tahun berapa, Pak ya? Apa itu? Pak. Bisa berhenti dulu kan? Bisa, nggak apa-apa. Satu mulai. Dan kita definitif menjadi desa itu di tahun 1990. Itu penilaian bukan dari kami, Pak. Tapi kita bekerja sesuai dengan prosedur dan kebetulan Pak Camat memberikan mandat itu ke kami, ya kita harus siap. Ya dari kami, Pak, keunggulan itu sebenarnya sih bukan kami yang menilai, akan tetapi kita saat ini fokus ke pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi saya bercerita di awal, Pak ya, mau dibawa kemana desa kita ini. Nah, target kami sebenarnya di 2 tahun pertama saya menjabat, saya ingin menyelesaikan semua fasilitas umum dan fasilitas sosial, infrastruktur yang kami kejar. Jadi di 2019-2020 kami mempunyai banyak sekali bangunan berkaitan dengan fasilitas umum. Nah, sebenarnya target kami itu di 2021 itu sudah lari ke kebudayaan, Pak. Cuman karena adanya pandemi ini, ya kita harus menyesuaikan dengan program nasional. Kemitraan dan pembangunan desa dan perusahaan besar swasta kelapa sawit dalam kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita menilai Lomba Desa dan Kelurahan sudah yang ke-7. Dari 3 kelurahan sudah selesai,
Jadi untuk desanya 4 sudah. Jadi nanti tinggal 2 lagi untuk Rabu dan Kamis. Sejauh ini begitu untuk desa-desa yang sudah kita kunjungi, memang secara umum desa ini saya kira masih lebih unggul dari yang lain, gitu ya. Karena memang masyarakatnya sudah sangat sejahtera. Tadi sudah dipaparkan bahwa pendapatan mereka rata-rata itu 3 juta per bulan. Jadi memang benar untuk penduduk miskinnya sedikit sekali. Mereka cuma untuk penerima manfaat BLT itu cuma 29 orang. Dan itu pun mereka sekarang diberdayakan sebagai kelompok tani. Jadi yang mengerjakan lahan pertanian yang dari tanah kas desanya itu adalah kelompok tani yang berjumlah 29 orang sebagai penerima BLT. Jadi sebenarnya secara umum mereka memang secara ekonomi sudah tidak ada yang miskin. Dan memang untuk kemajuan dari tahun 2020 ke 2021, saya kira di sini sudah terlihat yang sangat terlihat, terlihat perkembangannya dari 2020 ke 2021. Untuk kriteria desa yang bisa mewakili kita ke tingkat provinsi itu ya tentu saja harus memenuhi kriteria penilaian ya. Yang pertama masalah pemerintahannya, pelaksanaan pemerintahannya dan administrasinya memang harus bagus dulu. Habis itu pemberdayaan masyarakatnya. Habis itu adalah swadaya masyarakatnya. Nah, swadaya masyarakat itu nanti mendapat nilai yang tinggi sebenarnya. Untuk penilaian tingkat nasional biasanya itu Skor yang paling tinggi. Iya, skor tinggi pemberdayaan sama pemberdayaan masyarakatnya sama swadaya masyarakatnya dalam membangun desanya gitu. Nah, kalau di sini mungkin karena dia sendiri punya PADS gitu ya, desanya sendiri sudah punya PADS. Untuk swadaya masyarakatnya ya mungkin kalau dinilai dengan uang mungkin sedikit ya, tapi untuk kekompakan dalam hal kayak kegotong royongan seperti itu, kebersamaannya ya. Iya, itu kerjasama, kegotong royongan itu sangat terlihat ya. Karena kita lihat sebenarnya penduduknya, tadi saya juga jalan-jalan ke kampungnya itu sangat jarang sebenarnya, untuk rumah-rumahnya itu sangat jarang. Jadi otomatis pasti orangnya juga sedikit. Cuman begitu ada kegiatan seperti ini mereka kelihatan kompak begitu ya. Yang kurang satu di sini adalah pasar desa tidak ada. Nah, kalau menurut itu memang jaraknya ke Parengan memang dekat gitu ya. Jarak pasar dekat, tapi itu pasar desa itu sebagai salah satu indikator. Nanti kelihatan uang beredar di desa itu, perputaran uang di desa itu seperti apa. Nah, ini yang masih belum mereka sadari bahwa pentingnya pasar desa itu sebenarnya itu. Mungkin itu aja Pak yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Camat Parengan, yang dimana pada kesempatan tanggal 28 ini kita mengawal lomba desa tingkat kabupaten. Kebetulan salah satu desa di kami di Kecamatan Parengan dari 14 desa satu kelurahan, tapi yang kita lombakan kita mewakili desa, yaitu kebetulan di desa Beringin-Jaya. Dari beberapa ukuran ya, dari beberapa penilaian kami dengan tim kecamatan dari 14 desa, kebetulan desa-desa yang berpotensi bisa mengikuti lomba desa ini ada beberapa desa, namun yang satu kemarin sudah mewakili desa Bandar Agung sudah menjadi juara harapan 1 tingkat provinsi. Nah, karena untuk mengikuti lomba desa berikutnya harus berjeda waktu 2 tahun ya. Nah, jadi kita menilai lagi dari 13 desa dan alhamdulillah dari tim kami Forkom Icam ya, jadi menilai
di Desa Beringin Tunggajaya. Ada beberapa prospek-prospek di sini. Ya kebetulan sang kepala desa ini kan sangat antusias dalam membangun Ya, desanya. masih muda lagi. Masih muda, beliau baru terpilih dan kita coba sebenarnya desa di sini potensinya besar. Dari beberapa kepala desa yang terdahulu, Ya. mungkin karena niat aja yang belum. Hmm. Jadi sang kepala desa ini sudah punya niat baik dan sebagainya. Akhirnya sampurnya ya sampailah di Hmm. Desa Beringin Tunggajaya. Sebenarnya setiap desa punya potensi masing-masing. Ya. Tinggal inovasi seorang kepala desa, karena mereka sudah dipilih mewakili masyarakat dan menyesuaikan dengan pembangunan program Bapak Bupati kita terpilih. Nah, kalau di Desa Beringin Tunggajaya ini potensinya sangat banyak. Pertanian, ada sawit di perkebunan sawit. Habis itu mereka juga berpotensi dan sudah membangun beberapa kegiatan kelompok tani perikanan. Yang sudah berjalan dan sudah tadi kita cek masing-masing dan memang itu tidak mengada-ada dan lama sudah memang sudah ada. Mau kita coba aja dulu, kita biarkan bagaimana seorang kepala desa ini bisa memanage desanya. Alhamdulillah setelah tim kita turun bisa dan kita masukkan mewakili kecamatan dan saya berharap bisa mewakili kabupaten. Ya, saya mengharapkan persatuan dan kesatuan karena kita ini hidup di ekstra migrasi. Sini multi suku. Ada suku Dayak, suku Batak, Jawa, pokoknya banyak. Ya. Dipersatukan dan kemarin begitu rapat dengan masyarakat BPD, kemitraan berjalan dengan baik, kelihatan adem ayem. Itu yang kita tuju situ, kita menilai dari situ. Dengan hasil sekarang sawit tinggi ini, masyarakat ini kan mendapatkan rupiah besar. Ya. Jadi jangan terlena dengan ini. Suatu saat sawit turun, masih punya tabungan. Ya. Jangan poya-poya, jangan beli-beli yang tidak bisa bermanfaat untuk ke depan. Ya contohnya beli-beli mobil yang nggak karu-karuan. Ini kan karena gini Pak, dengan sawit harga tinggi, kini mayoritas masyarakat ini punya kebun sawit. Dan hasilnya lumayan sekarang ini. Ya. Nah, jadi himbauan saya buat masyarakat Beringin Tunggajaya, ibarat bahasa Jawa itu diwet-wet. Di wet-wet. Nah, ojo Kalau perlu- jangan poya-poya. Ya. Dengan harga sawit yang tinggi ini hasilnya banyak, jangan poya-poya. Oke. Pertahankan. Dan yang keduanya untuk masalah COVID. Sekarang masih program masih begitu jalan. Ya kita waspada saja, ikuti program pemerintah. Itu saja. Dari Desa Beringin Tunggajaya, Kecamatan Parenggian, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Ahmad, Tim Liputan Sampi TV melaporkan.